Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai penyusunan laporan arus kas. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kelompok dalam mata kuliah Human Capital yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita semua mengenai topik ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Azunaya Zafira dan rekan-rekan saya. Saya Kania Rahma. Saya Cecilia Cahaya Dewi. Saya Naira Bilkis. Saya Oriska Ravelina. Kami berharap video ini dapat membantu dalam memahami materi dengan lebih jelas dan mendalam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang digunakan untuk melacak jumlah pemasukan dan pengeluaran kas sehingga perusahaan dapat mengetahui dari mana uang kas diperoleh dan bagaimana mereka membelanjakannya. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat laporan arus kas. Yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, mengetahui kemampuan dari perusahaan untuk membayar dividen, utang, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang ketiga, mengetahui kegiatan investasi dan pembiayaan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun klasifikasi dari arus kas yang pertama ialah melalui aktivitas operasi atau operating activities yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya yaitu penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan, utang kepada supplier, dan beban operasional. Yang kedua adalah aktivitas investasi atau investing activities yang dihasilkan dari pembelian ataupun penjualan aset tetap, yaitu seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan kemudian hasil investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu atau financing activities, yang berasal dari penambahan modal perusahaan, baik itu melalui kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Contohnya seperti penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Adapun metode penyusunan, menggunakan metode langsung atau direct method, dan yang menggunakan metode tidak langsung atau indirect method. Langkah penyusunannya untuk metode langsung mencantumkan total penerimaan kas dan pembayaran yang dilakukan selama periode operasional berjalan. Adapun metode tidak langsung menambah atau mengurangi nilai laba bersih untuk mendapatkan nilai arus kas dari aktivitas operasional. Adapun dasar penyusunan untuk metode langsung buku kas atau bank dan metode tidak langsung melalui laporan laba rugi dan neraca. Kemudian jenis penerimaan dan pembayaran yang digunakan. Metode langsung menggunakan penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran atau pembelian kepada supplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga dan pajak, dan penerimaan kas dari penerbitan saham. Untuk metode tidak langsung seperti beban depresiasi dan amortisasi, untung rugi dari pelepasan aset tetap, piutang usaha, beban dibayar di muka, utang usaha, dan utang PPh. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah penyusunan laporan keuangan menggunakan metode langsung. Metode langsung atau direct method, dia kan langkah penyusunannya hanya mencantumkan total penerimaan dan pembayaran kas. Dan dasar penyusunannya adalah buku kas atau bank. Nah, untuk kita masuk ke dalam penyusunan laporan arus kasnya, kita harus menganalisis terlebih dahulu kemana nih penerimaan dan pembayaran ini masuk ke dalam klasifikasi 3 aktivitas yang tadi di klasifikasi laporan arus kas tersebut. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam laporan arus kasnya. Nah, di sini ada 3 aktivitas kan, aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, untuk di aktivitas operasional, ada dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, pembayaran biaya operasional. Nah, untuk pembayaran itu kita tulis dalam tanda kurung atau strip untuk menandakan itu pengurangan, karena pembayaran itu artinya kita mengeluarkan uang kas kan. Nah, jadi di sini kita dapat untuk kas bersih dari aktivitas operasinya sebesar 180 juta. Lalu untuk kas aktivitas investasi ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap sebesar 100 juta, lalu pembelian aset tetap sebesar 200 juta. Nah, karena di sini dia membeli asetnya 200 juta, lalu penerimaan kasnya itu 100 juta, jadi untuk kas bersih dari aktivitas investasi adalah 100 juta tapi dia minus. Itu nanti menjadi pengurang. Lalu arus kas aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan pinjaman bank, pembayaran cicilan pinjaman, pembayaran dividen. Nah, di sini kita dapat untuk kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta. Nah, untuk saldo kas awal tahun, kita punya sebesar 50 juta. Lalu, kita jumlahkan kas bersih dari masing-masing aktivitas ini. Kita jumlahkan 180 juta dikurang 100 juta, lalu ditambah 25 juta, kita dapat sebesar 105 juta. 105 juta ini merupakan kenaikan kas bersih kita. Dan untuk mencari saldo kas akhir tahunnya, kita bisa menambahkan kenaikan kas bersih kita ditambah dengan saldo kas awal tahun. Jadi, saldo kas akhir tahun kita sebesar 155 juta.
Untuk metode tidak langsung, kita menggunakan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Kita langsung masuk ke laporan arus kasnya. Jadi kita masukkan laba bersih kita di arus kas aktivitas operasional, lalu kita tambahkan dengan penyesuaian beban non-kas, yaitu beban penyusutan. Kita bisa cari di laporan laba rugi, lalu masuk ke dalam perubahan aset dan liabilitas lancar. Ini kita lihat di laporan neraca. Kenaikan piutang usaha itu ditulisnya sebagai pengurang sebesar 50 juta, lalu penurunan persediaan kita tulisnya sebagai penambah nih 20 juta, dan kenaikan utang usaha sebesar 20 juta. Jadi kita dapat kas bersih dari aktivitas operasionalnya sebesar 229 juta. Dan aktivitas investasinya, kita membeli aset tetap sebesar 100 juta. Ini ditulis pengurang karena kita mengeluarkan uang kas. Nah, untuk aktivitas pendanaan, di sini kita menerima pinjaman jangka panjang sebesar 50 juta, lalu pembayaran dividen 50 juta. Jadi untuk aktivitas pendanaan kita sudah tidak punya kas bersihnya lagi karena sudah habis. Jadi di sini kita cuma ada kas bersih dari operasional dan investasi. Lalu saldo kas awal tahun kita sebesar 120 juta, dan tadi kan kita cuma punya aktivitas operasional dan aktivitas investasi. 229 juta dikurang 100 juta, kita dapat 129 juta sebagai kenaikan kas bersih kita. Lalu untuk saldo kas akhir tahunnya, kita bisa menambahkan kenaikan kas bersih kita ditambah dengan saldo kas awal tahun kita. Jadi 129 juta ditambah 120 juta, kita mendapatkan total 249 juta. Itu merupakan saldo kas akhir tahun kita. Baik, selanjutnya, laporan keuangan menurut PSAK 01 adalah penyajian terstruktur tentang posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Rasio likuiditas adalah cara untuk mengukur seberapa kuat keuangan perusahaan dalam menghadapi utang jangka pendeknya. Likuiditas dinilai dari arus kas operasi. Jika hasilnya operasi positif, maka perusahaan bisa menghasilkan uang tanpa pinjaman. Namun, jika hasil operasi negatif, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan mungkin butuh bantuan dana tambahan. Rasio likuiditas yang digunakan ada 3 macam. Yang pertama ada current ratio untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua ada quick ratio, sama seperti current ratio, tapi lebih ketat karena tidak menghitung persediaan. Yang ketiga ada cash ratio untuk melihat apakah kas yang dimiliki cukup untuk langsung membayar utang. Jadi kesimpulannya, jika arus kas positif dan rasio likuiditas baik, keuangan perusahaan sehat. Namun jika negatif, perusahaan bisa mengalami kesulitan membayar kewajiban keuangannya. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan identifikasi arus kas positif dan negatif serta dampak terhadap bisnis. Yang pertama, aku mau jelasin yang arus kas positif dulu. Jika total arus kas bersih positif, perusahaan memiliki lebih banyak kas yang masuk dibandingkan kas yang keluar dan memiliki 3 dampak. Yang pertama, dapat digunakan untuk ekspansi bisnis. Yang kedua, memungkinkan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap utang eksternal. Selanjutnya, arus kas negatif. Jika total arus kas bersih negatif, perusahaan memiliki lebih banyak kas yang keluar dibandingkan kas yang masuk dan menjadi sinyal peringatan bagi perusahaan. Dan ini juga memiliki 3 dampak. Yang pertama, jika terjadi karena arus kas operasi negatif, menunjukkan perusahaan mengalami kesulitan operasional. Yang kedua, jika karena investasi, ini bisa menjadi investasi strategis yang menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, jika terjadi karena pembayaran utang, menunjukkan strategi perusahaan untuk mengurangi beban keuangan. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penyusunan laporan arus kas. Kesalahan yang pertama, dalam klasifikasi arus kas. Pembayaran dividen ini salah dicatat sebagai aktivitas operasi. Seharusnya dalam aktivitas pendanaan. Lalu campur aduk antara aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi. Lalu kesalahan yang kedua adalah dalam metode penyusunan. Menggunakan metode campuran, laporan arus kas harus konsisten dan memakai satu metode saja. Lalu salah dalam rekonsiliasi laba bersih di metode tak langsung. Kesalahan yang ketiga dalam perhitungan dan pelaporan, mengabaikan transaksi non-kas atau salah menghitung perubahan aset atau liabilitas lancar. Lalu yang keempat, kesalahan dalam penyajian dan pengungkapan, tidak mengungkapkan transaksi non-kas seperti penerbitan saham atau obligasi. Dan yang terakhir, kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan, menganggap arus kas operasi negatif selalu buruk atau menganggap laba bersih tinggi berarti arus kas yang kuat. Itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Sekian materi dari kami, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.